untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Biarlah kita yang hidup sampai hari ini dalam keadaan sehat dan bugar, semua subur-subur, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Dia. Nama Tuhan ajaib, nama Tuhan yang layak kita puji, nama Tuhan yang layak kita tinggikan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar juga kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami dan urapan dari tempat yang maha tinggi menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami supaya kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita tinggikan nama Dia. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mencintai kita. Di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Selayaknya, sepatutnya lah kita tinggikan nama Dia. Kita agungkan nama Dia. Yes. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dengan iman katakan, Engkau ada bersama denganku. Yes. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, Jesus, Jesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari lebih lagi kita katakan bersama-Mu Bapa dan angkat tanganmu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Kita tinggikan dan kita panjatkan untuk Dia. Amin. Biar pada sore hari ini kita mau bersyukur selalu bagi Allah kita, Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Hanya bagi
menyaksikan cinta kasih Tuhan, supaya boleh dipersilakan, karena kita tahu setiap kesaksian yang kita berikan itu menjadi berkat buat orang lain, orang yang akan mengalami silakan. Itu mereka akan merasa. Yang mau kesaksian nih, Pak Roni Wijaya boleh nih, yang pertama kali baru hadir. Pak Roni. Ya Pak, ya. Halo. Silakan Pak, memperkenalkan diri, mau kesaksian boleh Pak. Waduh, saya perkenalkan diri, nama saya Roni. Saya sudah berkeluarga, istri 1 anak 1. Kesaksian apa ya? Selama perjalanan saya kemarin handphone saya ketinggalan di Medan. Tapi puji Tuhan udah lama juga saya ke mall, masuk ke beli minum, terus saya hilang. Mau bayar kan saya pakai dompet digital lah, itu ketinggalan handphonenya. Waduh, saya kaget juga, shock juga kan. Tapi puji Tuhan akhirnya ada Cinci yang nemuin gitu. Cinci itu juga mau kabur. Dia temuin handphonenya, ternyata ada di sekitar tempat istirahat gitu. Dan sebelumnya katanya udah ada yang mau ambil, tapi saya kasih dong gitu. Bersyukur aja sih handphonenya nggak jadi hilang gitu. Ya, Tuhan baik. Itu, luar Pak. Biasa. Tuhan baik. Amin. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Roni Wijaya. Tuhan berkati ya. Sama-sama. Thank you. Ada lagi yang mau kesaksian? 1 orang lagi boleh. Kalau tidak ada, minta sebuah lagu itu si Pak Budi request Selidiki Aku, Pak Pendeta Arifaat. Oh iya. Sebelum masuk firman. Oh, iya. Selidiki Aku ya. Kemarin kami jalan-jalan ke mall karena itu hari ulang tahun Pak Hari. Wah, selamat ulang tahun Pak Hari. Tahun nih Pak Pendeta Arifaat. Panjang umur. Aduh. Jadi kita jalan-jalan Pak, gitu. Puji Tuhan. Wah, nanti kita doakan ya sama-sama ya. Iya, dan anaknya dan ajak, ayo makan katanya gitu. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkat Tuhan luar biasa ya. Amin. Ya. Luar biasa. Menyanyi apa tadi? Ya, selidiki. Selidiki Aku, ya. Oke.
sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, terima kasih Bu Ivon. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sore hari ini hamba-Mu masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk bersharing firman bersama dengan jemaat-Mu di Family Ministry, Bapak. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena lidah dan bibir hamba-Mu masih dipergunakan untuk memperkatakan firman-Mu, untuk memperkatakan kebenaran daripada firman-Mu. Bapa, pakai dari awal hingga akhir segala perangkat yang akan kami pergunakan. Jauhkan kami daripada malapetaka, jauhkan kami daripada segala cobaan dan godaan, sehingga apa yang kami lakukan untuk di hari-hari yang terakhir ini, kami dapat diterima oleh kerajaan surga-Mu, kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, ya Bapa. Bapa, biarlah kami akan melakukan acara ini dari awal hingga akhir. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. God bless you. Ya, silakan Pak Budi Kristanto, Ya. selamat melayani. Selamat melayani. Terima kasih Pendeta Komingguan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada hambanya. Dan sebetulnya tema pada sore hari ini itu mewakili keberadaan pelayanan saya, keberadaan
apa yang terjadi dalam hidup saya pemingguan. Jadi saya diperintahkan Tuhan untuk tidak membalas, tidak perlu membalas, Pak. Gitu. Nah, ini saya dapatkan dari Yeremia. Kita masuk ke dalam slide. Tak perlu membalas judulnya. Kita akan masuk ke dalam slide. Inilah yang diberikan, firman Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Ada di dalam Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sini dikatakan, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku, tetapi aku dulu seperti anak domba, jinak yang dibawa untuk disembelih, dan aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saya cukup tertegun sebetulnya dengan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini sangat membuka, menyingkap tingkap daripada pelayanan saya. Saya sudah melayani Tuhan selama 10 tahun, dan saya sudah memberikan dedikasi tempat dan fasilitas kami untuk sinode kami. Tetapi ternyata apa yang saya tanamkan, benih yang saya tanamkan itu, ternyata saya baru ketahui bahwa Tuhan minta saya untuk mengundurkan diri sebagai hamba Tuhan, saya untuk mengundurkan diri sebagai pengkhotbah di gereja tersebut, karena Tuhan yang perintahkan. Ternyata Tuhan itu cukup adil, Tuhan itu cukup mengasihi saya, dan saya meminta kepada gembala saya 20 November 2020, sebelum saya terkena COVID, Tuhan minta saya untuk mundur, untuk menjadi hamba Tuhan. Saya mundur, saya tidak tahu, pokoknya kata Tuhan suruh mundur, ya sudah, saya ikut mau-maunya Tuhan aja, saya mundur di 20 November tahun 2020. Dan pada waktu itu, Bapak Gembala sempat menanyakan, kenapa kamu mundur? Terus bagaimana dengan tempat dan fasilitas yang kamu berikan kepada saya? Saya malahan waktu itu masih menjawab. Saya masih menjawab, saya tidak akan mengganggu apa yang Tuhan taruh di fasilitas tersebut. Silakan saja pergunakan fasilitas itu untuk membawa domba-domba, untuk membawa jiwa-jiwa, kata saya. Dan ternyata sebelum Natal itu Tuhan singkapkan semua. Ternyata bahwa saya ini selama 10 tahun, selama 6 tahun saya melayani juga, tidak ada sinode untuk memberikan kesempatan saya untuk membagikan firman Tuhan di gereja tersebut. Tidak pernah saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah di gereja tersebut. Dan saya tahu bahwa ini persepakatan jahat, bahwa saya tidak supaya bisa berbuah di dalam pelayanan saya, bagi saya tidak masalah. Karena hati manusia siapa yang tahu. Tetapi Tuhan menyingkapkan, Tuhan membukakan semua tingkap-tingkap ini, maka dari itu kami mengetahui
firman Tuhan yang berikutnya, yaitu di Yeremia. Yeremia 7. Tuhan menyingkapkan di Yeremia 7. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah pembatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang untuk tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya mengikuti apa yang Tuhan mau, dan saya jalankan apa yang Tuhan minta untuk saya menjadi hambanya. Tetap saya tidak berkhotbah di pusat, tetapi saya tetap diberikan kesempatan dalam pelayanan saya untuk berkhotbah di tempat-tempat lain, bahkan sampai di pinggiran kota Jakarta. Bapak sangat baik, dan saya merasakan betapa baiknya Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Itu saya percaya bahwa perkara besar akan terjadi dalam hidup saya. Maka seiring dengan waktu itu, saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap berada di jalannya Tuhan. Maka saya ingat Tuhan memberikan Yeremia 13 ayatnya yang ke-14, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila dengan segenap hatiku, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, memulihkan keadaan saya, mengumpulkan saya kembali dengan teman-teman saya untuk saya diberikan pelayanan. Ini saya sangat berterima kasih juga kepada Komingguan yang masih percaya kepada hambanya, kepada saya sebagai hamba Tuhan. Dan ini yang menguatkan saya. Yang menguatkan saya adalah teman-teman sepelayanan saya, sekeliling teman-teman saya, bahwa saya masih diberikan waktu, saya masih diberikan kesempatan. Kalau waktu itu 13 Desember 2020 saya kena COVID, hari itu saya tidak diberikan kesempatan sama Tuhan untuk tetap berkarya di jalan Tuhan. Mungkin saya hari ini tidak ketemu kembali dengan Komingguan, gitu. Kadangkala saya belajar daripada Nabi Yeremia ini. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang selalu meratap, selalu bergumul. Sama halnya dengan kehidupan saya, bahwa banyak pergumulan, banyak keratapan yang saya lalui bersama dengan Tuhan. Kadangkala di saat kita meratap, kita menangis, mengeluarkan air mata, saudara. Apalagi hati yang sudah di dalam pelayanan ini terluka, gitu, saudara. Tapi saya harus bangkit. Saya tidak boleh mengalami kepahitan. Saya tidak boleh mengalami kemerosotan iman. Karena hari-hari terakhir ini kita harus semakin dekat, kita harus semakin setia, gitu. Nah, kebenaran tetap aja menjadi suatu terang. Kita itu kalau hidup kita benar, kita ini pasti akan menjadi terang. Kita ini akan menjadi garam. Kita menggarami, kita membuat rasa kepada orang lain, saudara. Jadi di dalam pelayanan saya yang kemarin saya mengatakan kepada Komingguan maupun kepada teman-teman, saya mau mundur. Itu karena jujur aja, sebagai manusia ada rasa kecewa, ada rasa disakiti. Kadangkala kita juga
merasa terluka, hatinya terluka, saudara. Tetapi Tuhan minta supaya saya melepaskan pengampunan, melepaskan segala apa yang terjadi dalam kehidupan pelayanan saya, gitu kan. Jadi ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, biarlah saya harus menatap ke pelayanan saya harus bekerja di ladang Tuhan kembali, saya harus bangkit kembali, karena Yeremia ini sempat mengalami ketakutan juga. Saya juga sempat mengalami ketakutan sebagai manusia jujur bahwa keberadaan pelayanan saya saat itu sedang gamang, sedang mengalami saat transisi, saudara. Maka kalau teman-teman di sekitar saya selalu saya menjawab, udahlah saya pensiun aja lah jadi pendeta, kata saya. Saya lebih baik mundur saja jadi pendeta lah, kata saya. Saya lebih baik kembali ke bisnis saya mengerjakan interior saya sajalah, kata saya. Saya juga sedang membutuhkan biaya yang besar bagi anak-anak saya, gitu kan. Tetapi Tuhan begitu kuat, begitu ngomong, kamu tak perlu membalas, biar kamu hadapi kenyataan bahwa kadangkala orang-orang Kristen di sekitar kamu ini yang kadangkala membuat keberadaan kamu ini kecewa, keberadaan kamu ini terluka, saudara. Dan kamu harus sembuhkan luka hati kamu, luka batin kamu. Dan ini yang saya dapat, maka saya mencari Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 dan 14 ini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan yang akan memulihkan keadaan kamu. Dan memang keberadaan itulah yang membangkitkan saya. Bahkan di dalam firman Tuhan, di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, di sini dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Bukankah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan keperbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, saya saat pelayanan saya sudah tidak berfungsi karena saya sudah mengundurkan diri. Tetapi saya lebih banyak waktu-waktu saya dengan Tuhan. Saya banyak membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang selalu menemplak saya. Bahkan firman Tuhan ini yang selalu memberikan suatu pengharapan yang baru. Bahwa ya kamu lihat, mungkin mereka iri terhadap kamu. Gitu kan. Kamu terlalu memegahkan diri. Janganlah berdusta gitu melawan kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Jadi hawa nafsu manusia kadangkala dunia ini kan kadangkala kita dijegal di sana, kita dijegal di sini. Bahkan di dalam bisnis pun ada persaingan. Bahkan di dalam pelayanan pun sudah seperti di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu company. Mereka takut kalau sampai tersaingi. Mereka takut kalau sampai kita menjadi
garam menjadi kebenaran yang hakiki. Dan itu yang saya dapatkan daripada kehidupan saya. Kita ini dalam kehidupan ada proses luka, ada proses yang kita harus obati, saudara. Dan saya harus mengobati ini. Dan Tuhan ternyata memberikan yang terbaik dalam hidup saya, saudara. Tuhan selalu membawa saya ke jalan yang benar untuk berbuat yang benar, saudara. Ini yang saya dapat saksikan bahwa sore hari ini saya masih tetap kuat, saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya selalu mempunyai teman-teman di sekitar saya yang menopang saya, seperti Om yang masih memberikan kepercayaan kepada saya, dan family ministry yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya di ladang Tuhan. Ini saya ucapkan terima kasih, Om. Gitu. Dan saya paham benar bahwa kehidupan seseorang itu akan terlihat daripada buahnya, akan terlihat daripada hasil akhir daripada kehidupan kita. Ini yang saya percayai, gitu. Pak Budi, itu udah lowbat itu, Pak. Iya. Iya, sebentar nih, harus Pak. dicas itu. Ini harus. Ya, takutnya putus nanti, Pak. Iya, sebentar, Pak. Richard, laptopnya Papa kayaknya lowbat ini, Pak. Cat, harus dicas, Cat. Sebentar, Pak. Ini skip dulu nih, Pak. Saya juga merasa ya seperti Matius 5 ayat 39, Pak. Di sini dikatakan bahwa kalau saya ditampar pipi kanan saya harus memberikan pipi kiri saya. Ini terjadi firman ini di dalam kehidupan saya, gitu, Pak. Dan bagi saya semuanya ini saya harus tetap cari Tuhan. Di saat hati saya terluka, saya harus cari Tuhan, Pak. Gitu, Pak. Nah, makanya ini ayat-ayat inilah yang membawa saya untuk tidak bersengketa, untuk tetap berjalan di jalannya Tuhan, Pak. Ini saya dapatkan dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukan datangnya dari hawa nafsu, ya, dan karena iri, Pak, gitu. Orang kadangkala di dalam kehidupan ini karena ada rasa iri, ada rasa untuk mengagungkan diri. Ini yang saya sadari, Pak, bahwa kehidupan pelayanan kita ini kadangkala orang-orang Kristen ini tidak pernah dapat mengalami breakthrough, Pak, karena ada rasa iri, ada rasa untuk mementingkan diri, ada rasa untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Ini yang saya pelajari bahwa masa-masa ini udah saya lewati, gitu, Pak. Dan saya tidak akan pernah membalas dan tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati. Ada jemaat yang mengatakan, Pak Budi, mungkin Pak Budi sakit hati ya, Pak Budi kepahitan. Kata saya, waduh, kalau saya sakit hati, saya punya kepahitan, saya malahan bahaya. Karena apa? Karena orang-orang yang stroke, orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam tubuhnya, itu karena ada rasa sakit hati, ada rasa kepahitan.
Dan saya sebagai hamba Tuhan sudah mengetahui kenapa orang itu mengalami sakit penyakit yang berlarut-larut. Karena hatinya, Pak. Karena hatinya ini tidak legowo, tidak bisa melepaskan pengampunan. Makanya kalau Anda disakiti oleh pasangan Anda disakiti seperti Mati. Yes, is that dia punya lampu mati. Sepertinya laptopnya, Pak. Ya, laptop. Tadi udah lowbat. Yes. Sudah. Ganti. Kita tunggu sebentar ya. Ya. Memang singkat kisah daripada hamba Tuhan ini luar biasa. Pak Budi Kristianto. Pak Budi Kristianto ini kupingnya tipis. Ya kan? Memang agak berbahaya di kalangan hamba Tuhan ini saling menekan, saling mencemoohkan, saling menilai orang. Nah, itu memang pekerjaan iblis. Jadi beliau harusnya tetap bertahan, jangan sampai menyerah. Kan ada lagunya, jangan pernah menyerah. Oke, maaf Pak. Ya, buat Pak Hari Paat. Ya, silakan. Yes, luar biasa. Terima kasih lanjut, Pak. Maaf Pak. Ini ada gangguan sedikit di audio ini Pak. Ternyata laptop saya lowbat ini Pak. Terima kasih Pak Nicholas Liang sama Komingguan. Ya, silakan. Beserta jemaat yang lain di tempat ini. Ya, luar biasa, Pak Kris. Iya. Jadi saya jujur saja Pak, kenapa tema hari ini tak perlu membalas, ini adalah kesaksian dalam pelayanan saya. Kadangkala pelayanan ini kadangkala suka menyakitkan Pak, gitu kan. Dan pelayanan yang menyakitkan ini kadangkala membuat hati kawan kita, hati partner pelayanan kita ini terluka Pak, gitu kan. Dan luka itu kalau kita diamkan, kalau kita pendam, itu akan menjadi akar kepahitan, akhirnya menimbulkan sakit penyakit di dalam tubuh, jiwa, dan raga kita. Karena kan manusia ini kan terdiri dari 3 unsur, Pak. Jiwa, raga, dan roh, Pak. Nah, kalau misalkan jiwa kita sakit, Pak, itu udah kayak orang depresi, Pak. Jiwa kita kalau sakit itu udah kayak orang stres, Pak. Nah, jadi saya menghindari untuk stres, untuk menghindari untuk dendam, untuk iri, untuk tidak perlu membalas. Ya, kita harus kembali menatap kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, karena kita cukup yakin, Pak. Kita semua ini ada di dalam rancangan Tuhan, kita semua ini ada di dalam rencana Tuhan. Karena yang saya saksikan hari ini, saya tidak mau saya punya buah kepahitan, saya punya buah dendam, makanya saya harus perlu membalas dengan doa. Saya berdoa untuk musuh-musuh kita, karena kan firman Tuhan ajarkan, kita harus mendoakan orang yang menyakiti kita, kita harus mendoakan
orang yang membuat luka hati kita, gitu kan. Kadangkala pelayanan kita ini tersandung, Pak, dengan kerikil yang sangat kecil, Pak. Kadangkala dengan kawan kita, dengan teman sepelayanan kita, gitu, Pak. Dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita yang kita perbuat, kadangkala ini membuat pelayanan kita ini jadi hancur. Pelayanan kita ini jadi pecah belah, Pak. Gitu. Makanya saya belajar dari Yakobus tadi, sangat sangat mengena, Pak, gitu. Makanya saya bisa sharingkan melalui slide bahwa di Yakobus 3:13 sampai 18, bahkan sampai Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 4, itu adalah hikmat daripada Tuhan, dan kita harus belajar bijaksana, harus belajar berbudi luhur yang baik, gitu, Pak. Itu yang saya persiapkan ini, firman-firmannya itu yang saya dapat di saat saya bersekutu dengan Tuhan, di saat saya bergumul dengan Tuhan untuk kembali saya pulih, bagaimana memulihkan hati yang terluka, gitu, Pak. Nah, jadi jangan kita masih tetap luka, gitu, Pak. Makanya judul khotbah saya hari ini, tak perlu membalas, gitu kan. Biar pembalasan itu katanya kan Tuhan yang akan membalasnya, Pak. Perkara kita, yang penting kita lakukan bagian kita lakukan pelayanan kita dengan baik, dengan benar, dan tidak ada embel-embel, Pak, tidak ada manipulasi di dalam pelayanan kita. Pelayanan saya, Tuhan minta 11 Juli 2011, saya untuk melayani Tuhan itu pure, hati, dengan waktu, dengan jiwa, yang kita tidak dibayar dengan upah daripada dunia ini, tetapi kita harus menanamkan investasi di kerajaan surga, Pak. Ini yang saya selalu katakan, sinode tidak pernah membayar saya memberikan semuanya gratis, karena Tuhan juga sudah menebus saya dengan kuasa darah Yesus dengan gratis, Pak. Gitu, Pak. Jadi hal-hal yang kecil ini yang kadangkala membuat kita tersandung di dalam pelayanan, kita tersandung di dalam bisnis kita, dan hal itu kita harus singkirkan, Pak. Gitu, supaya kita untuk menjadi manusia yang berkemenangan, gitu, Pak. Itu, Pak. Nah, dan lagu yang terakhir ini, Pak, ini sebuah lagu yang menginspirasi hidup saya supaya saya kembali tidak sombong. Kita yang dicari bukan barang panah di dalam dunia ini, Pak. Kita ingin supaya khotbah saya hari ini bukan mengungkapkan kepahitan saya, tetapi khotbah hari ini saya memulihkan supaya teman-teman saya di dalam pelayanan kalau mengalami luka batin, mengalami luka hati, itu cepat Anda harus pulih, bangkit kembali. Jangan ada kepahitan, jangan ada luka itu disimpan, Pak. Akhirnya jadi borok, akhirnya jadi penyakit di dalam tubuh kita, Pak. Itu harapkan daripada kawan-kawan agar kita bisa pulih, Pak, di dalam pelayanan kita. Saya mau bagikan lagu ini, Pak. Sebenarnya mic-nya, Pak, dibuka, Pak, mic-nya.
Ya, putus tuh. Baik. Mic-nya Bapak Pendeta itu ditutup. Tutup. Pak Chandra mic-nya. Kristanto, Pak Chandra. Mic-nya ditutup itu. Pak Budi, speakernya dibuka. Speaker. Jadi udah bagus. Speaker. Speakernya Pak, dibuka Pak. Suaranya nggak ada. Iya. Oke. Udah, itu dibuka speakernya. Suaranya nggak ada. Suaranya enggak. Suaranya kurang besar. Itu share screen dimatiin dulu tuh. Apa yang buka share screen tuh? Itu ada lagu apa namanya siapa itu? Siapa tuh yang botaknya gitu? Ini Victor Huta Barat, ada lagu Victor Huta Barat. Ya, Share screen-nya Victor, dimatiin Victor dulu. Ya, dimatiin dulu share screen-nya. Siapa yang buka share screen ditutup dulu. Screen-nya ditutup dulu kok katanya screen-nya. Apa sih? Ini lagu Victor Huta Barat. Belum, itu stop share screen-nya. Oke. Semuanya untuk jemaat Family Ministry ini sharing firman dan sharing kesaksian. Saya harus kembali untuk pulih di dalam pelayanan saya. Saya tetap harus melayani Tuhan, saya tetap harus setia kepada Tuhan, bahwa teman-teman yang di sekitar saya inilah yang selalu mensupport saya untuk tetap melekat. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Saya harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Dan teman-teman di sekitar saya, komunitas Family Ministry inilah yang masih memberikan kesempatan kepada saya. Kita tutup, Pak, untuk sharing firman pada sore hari ini. Jadi pesan daripada Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, jangan ada pembalasan, jangan ada akar kepahitan. Kalau kita sudah terluka, ya kita harus bangkit, kita obati hati kita untuk mencari Tuhan. Banyak kita berdiam diri, banyak kita mengkoreksi diri, apakah kita sudah benar, apakah karena kesombongan kita. Makanya tadi lagu itu kadangkala kita harus merenung, meresapi syair lagu tadi, bahwa keegoan kita, kepentingan kita, kadangkala kita ada sesuatu yang kita inginkan daripada pelayanan kita. Kita kadangkala suka mementingkan, bahkan mencari, menghalalkan segala cara, Pak. Gitu kan. Ini yang kadangkala kita harus koreksi dalam hidup kita, harus mengkoreksi hati kita. Makanya tadi di dalam masuk sebelum firman, saya minta untuk menyelidiki hati kita, ya Pak Hari Paat sama Bu Ivon, kita selidiki hati kita. Apakah hati kita ini tulus? Apakah hati kita ini bulus di hadapan Tuhan? Nah, semua Tuhan yang tahu hati kita, pelayanan kita. Kalau pelayanan kita ini tulus, pasti akan menghasilkan buah. Buahnya banyak orang yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jemaat yang dipulihkan. Ini yang saya bisa bagikan pada sore hari ini.
Semoga firman Tuhan dan puji-pujian tadi daripada Victor Huta Barat almarhum bisa menjadi berkat dan pengingat bagi kehidupan kita. Mari kita tutup. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari yang indah ini, kami masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesetiaan hati kami, di dalam pelayanan kami, di dalam bisnis kami, di dalam kehidupan keluarga kami, supaya kami mencari Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari perjalanan kehidupan rohani kami yang terakhir di hari-hari yang terakhir ini, agar kami menjadi buah, menjadi berkat, dan kami memberkati banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, bahkan kami dapat menggarami, dapat memberikan rasa yang manis, rasa yang sedap untuk didengar. Bapa, inilah permohonan kami agar firman yang Tuhan sampaikan pada sore hari ini menjadikan kami berkat daripada berkat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Amin Tuhan. Ya, terima kasih untuk hambanya. Bapak Budi Kristanto yang sudah memberkati kita semua ya. Memang di dalam kehidupan manusia ini pasti ada namanya luka hati ya. Pasti ada, pasti. Saya percaya tidak ada manusia itu yang sempurna ya. Pasti akan mengalami ya yang namanya sakit hati ya. Tetapi Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa ya, yang begitu baik. Saya juga sempat Pak Budi, saya sempat doakan Pak Budi loh, Budi Kristanto. Kok bisa ada pelayanan pensiun ya? Saya juga bingung kan, Pak Budi kan masih muda ya. Apalagi waktu saya dengar khotbahnya Pak Budi itu luar biasa, mantap sekali ya. Firman-nya itu di upasnya itu begitu sempurna ya. Tapi saya tetap berdoa karena saya percaya Tuhan Yesus itu tidak akan duduk diam. Dia akan mencari yang hilang. Karena saya percaya di Yeskiel 34 tuh ayat 16 yang mengatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Ya. Memang kita harus bangkit ya. Jangan malah terpuruk ya, malah mikirin terus ya yang tidak-tidak ya, yang negatif terus. Ya, jangan seperti itu ya. Kita setiap manusia itu pasti akan mengalami namanya sakit hati, iri hati ya, itu pasti itu ya. Karena di firman Tuhan itu dikatakan, saya teringat di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan harus tetap waspada. Puji Tuhan ya, saya percaya Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Pak Budi Kristanto. Ya, dia peduli dan dia pasti akan mencari anak-anaknya yang hilang. Ya, hari ini saya percaya pasti Tuhan Yesus akan pakai Pak Budi Kristanto menjadi hamba yang setia. Ya, pasti akan lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Ya, kita terus berdoa ya, kiranya Tuhan terus memberikan belas kasihannya untuk bisa melakukannya. Ya, karena saya percaya kita ini sampai kapan sih bisa melayani Tuhan? Ya, waktu kita hidup manusia ini sempit, nggak bisa lama-lama manusia setiap hidup. Ya, paling bisa 70-80 itu kalau kuat. Ya. Oleh sebab itu, kalau lagi ada kesempatan yang baik, ayo ambil raih itu. Ya. Kekekalan
Ya, kita harus terus mempermuliakan nama Tuhan, terus mengagungkan nama Tuhan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita yang disukakan setiap orang untuk boleh datang kepada Yesus. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi hambanya Bapak Budi Kristanto yang sudah jadi berkat sore ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya, sangat percaya Pak Budi akan dipakai kembali oleh Tuhan menjadi hamba yang setia, yang luar biasa. Amin. Ya. Boleh sebelum doa syafaat nyanyikan sebuah lagu, Pak Nikolas. Ya, terima kasih. Luar biasa, Pak Budi Kristianto. Karena kami pernah dengan bersama Pak Komingguan khotbah di gerejanya dalam pengembalaan Pak Kristianto dan Nyonya pada waktu itu ya, yang di Poris ya. Tapi percayalah, pelayanan tidak pernah akan pensiun. Kalau yang repotnya kalau Tuhan katakan saya pensiun, udah repot itu, habis semuanya. Maka suatu bukti ketika dalam bincang-bincang nanti luar biasa, saya akan memberikan satu wejangan yang baik sehingga semangat kan, hati yang gembira adalah obat, ya kan? Maka ketika kita kecewa dan marah, karena memang iblis itu sukanya seperti itu. Iblis sukanya memecah belah, roh pemecah belah itu selalu ada. Maka hari ini luar biasa. Terima kasih kita semua dikuatkan. Karena kesiapan hati kita kepada Tuhan itu selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Sehingga pada saat kita mau naik kata, selalu ada yang menarik kaki kita untuk terjatuh. Tapi hari ini ada yang bersuka cita juga, yaitu Pak Haripaat. Luar biasa. Umurnya bertambah, ya kan? Hikmatnya bertambah. Yang luar biasa lagi, dia semakin dicintai Tuhan dan semakin dicintai istrinya, Ibu Ivon. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Yang saya takut ketika Pak Haripaat ini mencintai Ibu Ivon, ya kan, tapi mencintainya mencintai yang di atas atau Tuhan Yesus kurang, tapi ini enggak. Ia mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Baru dia mencintai istrinya. Puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, kita
kembalikan kepada hambanya. Berkati. Ya, doa syafaat silakan Bapak Joni Iskandar. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Kau masih memberikan kesempatan pada kami semua untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disebutkan oleh hamba-Nya, yaitu Pak Evangelis Kristianto Chandra. Tuhan, kami tahu di dalam menghadapi kehidupan ini, seringkali kami mengalami duka batin. Seringkali kami mengalami kesusahan di dalam hidup kami, di mana banyak orang yang seringkali juga mencemooh dan tidak menghargai segala apa yang sudah kami lakukan. Tapi pada sore hari ini Tuhan, Kau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh menyimpan luka batin, luka hati kami yang dilakukan oleh siapapun terhadap kami. Pada hari ini kami ingin melepaskan pengampunan kepada siapapun yang sudah melukai hati kami. Dan kami percaya Tuhan itu akan menyenangkan hati-Mu dan juga memberikan kelegaan bagi kami. Kami mohon ampun Tuhan kalau mungkin selama ini kami masih menyimpan luka hati terhadap seseorang. Tetapi pada sore hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami melepaskan semuanya itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memperoleh damai, sukacita daripada Engkau sendiri. Setelah kami memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk hamba-Mu yang telah Kau utus pada hari ini, Bapak Evangelis Kristianto Chandra, yang sudah memberkati kami semua. Kiranya juga Tuhan mau memberkati Pak Kristianto Chandra ini Tuhan, di dalam menjalani kehidupannya, di dalam menjalani pelayanannya. Kami percaya Tuhan Kau memakai dia dengan lebih luar biasa lagi. Dan juga Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada dia untuk melupakan semua hal yang pernah dialaminya, yang mungkin sempat menyakiti hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan dia sudah memberikan pengampunan dan sudah memberikan damai, sukacita daripada Engkau sendiri kepada kehidupan. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan semua anaknya. Biar berkat-Mu selalu menyertai mereka. Damai sejahtera-Mu selalu menyertai keluarga Pak Kristianto ini. Tuhan, pada sore ini kami juga ingin berdoa untuk gembala kami, Bapak Ko Mingguan, yang sudah memberikan kesempatan pada kami setiap hari untuk mengikuti Zoom meeting Family Ministry. Ya Tuhan, berkati Pak Mingguan di dalam pelayanannya. Karena kami percaya semuanya itu dilakukan dengan ketulusan hati. Dengan penuh pengorbanan, dengan penuh sukacita juga yang daripada Engkau. Agar supaya sukacita yang dialaminya boleh kami rasakan juga di dalam kehidupan kami. Berkati anak, mantu, dan semua cucunya Tuhan di dalam menghadapi masa depan. Dan kami percaya Tuhan Kau memberikan berkat kepada mereka di dalam pekerjaannya masing-masing, sehingga mereka boleh terus mendapat kesuksesan di dalam pekerjaannya, akan terus naik dan tidak akan turun, akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Tuhan, kami juga bersatu hati untuk mendoakan gembala kami, Bapak Hendra Winasa Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, karena penyakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit bukan berasal daripada Engkau. Tapi kami percaya Tuhan,
Kau akan memberikan kekuatan yang ekstra untuk Bapak Hendra Winata, memberikan dia terus semangat untuk bisa normal kembali seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang suci dan bilu-biru-Mu yang ajaib menyertai-Mu. Atur dia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan. Sempurna seperti semula Tuhan. Benar. Dia boleh berjalan dengan baik lagi, bisa membawa mobilnya lagi, dan Benar, bisa Tuhan. lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil. Semuanya itu pasti akan terjadi. Kami selalu mendukung dalam doa. Pak Hendra tetap setia, taat di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati juga istri dan anak-anaknya, supaya diberikan juga mereka berkat kekuatan dalam melayani Pak Hendra selama sakit ini Tuhan. Biarlah mereka juga memperoleh berkat yang melimpah dalam usaha dan pekerjaan. Berkati semua anak, mantu, dan cucunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini ada banyak begitu masalah yang kami hadapi, bangsa ini harus hadapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, untuk mengatasi segala masalah yang saat ini sedang menghimpit bangsa kami Tuhan. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu kebutuhan rumah tangga, apakah itu pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti akan turun tangan ketika kami angkat tangan. Dan Engkau akan membereskan semuanya. Engkau akan memulihkan bangsa negara kami. Memulihkan negara kami Tuhan menjadi negara yang semakin sempurna, sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kepala negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuhan, yang sudah Kau tunjuk sebagai pemimpin atau kepala negara kami dan wakilnya Tuhan. Kini Kau memberikan roh hikmat marifat, roh yang takut akan Tuhan, roh yang selalu memikirkan kesejahteraan bangsa dan negaranya. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kepala negara kami dalam memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang modern, bangsa yang takut akan Tuhan. Walaupun di negara kami ada begitu banyak penganut agama-agama, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami roh kesatuan hati, roh untuk menghormati penciptanya yang selalu melindungi dan menjaga rakyat dan bangsa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kabinet para menteri, DPR, MPR, departemen-departemen, pemerintah pusat dan di daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan jajaran yang di bawahnya, RT, RW, dan semua. Kiranya juga Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjalani tugasnya sebagai pejabat negara yang sudah dipilih oleh rakyat. Tuhan juga akan memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Departemen Keamanan, TNI dan Polri yang bertugas untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, dan juga warga negara Indonesia yang ada di bawah kepemimpinan Panglima-Panglima Angkatan Bersenjata maupun Polri. Tuhan, kiranya Kau memberikan mereka roh yang hikmat, kebijaksanaan, agar mereka juga bisa melaksanakan tugas
sebagai pengayom dari bangsa ini untuk keamanan negara dan bangsa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Departemen Kesehatan yang saat ini masih berjuang untuk melawan COVID-19 ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini berangsur-angsur sudah semakin membaik, semuanya itu adalah berkat pertolongan. Dan kami disadarkan bahwa kesehatan itu adalah penting di dalam kehidupan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan hidup lebih baik, lebih sehat. Sehingga kami boleh menolak semua penyakit-penyakit yang akan datang kepada kami. Berkati para dokter, para suster, perawat-perawat yang menangani baik COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain, Tuhan. Di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain, di klinik-klinik dan sebagainya. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran di dalam merawat pasien-pasien. Sehingga pasien yang dirawat boleh mendapatkan harapan, ketenangan, dan kesembuhan. Oleh karena mereka merasakan sukacita di dalam kehidupan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk peserta Zoom Family Ministry yang ikut pada hari ini maupun yang tidak bisa ikut, Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua yang terlibat di dalam Zoom Family Ministry ini, Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah setia di dalam pelayanannya, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati keluarganya, agar supaya Zoom Family Ministry ini boleh menjadi berkat bagi semua orang, maupun bagi orang-orang yang belum mengenal, pada suatu saat akan kenal melalui media massa yang sudah kami masuki, Tuhan, di dalam Facebook maupun di dalam media-media yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya Roh-Mu selalu bekerja memberikan penguatan, kekuatan kepada kami di dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang baik, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang masih belum kami sadari, Tuhan. Baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan nanti untuk acara selanjutnya, di mana kami akan berbincang-bincang. Kiranya juga Engkau menyertai kami, agar supaya bincang-bincang kami boleh menjadi berkat juga bagi semua yang mendengar Zoom meeting ini, Tuhan. Agar supaya kami diberikan roh pengertian, tidak saling menyalahkan ataupun menyombongkan diri, tapi semuanya itu adalah demi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan kita semua, dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Tuhan mengirimkan berkat yang berlimpah-limpah, terlebih lagi yang melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Silakan Pak Nikolas, kita nyanyi Happy Birthday buat Pendeta Hari Paat. Ya, luar biasa. Pak Hari Paat hari ini panjang usia, panjang berkat, panjang hikmat, panjang segala-galanya. Ya, semuanya panjang. Haleluya. Luar biasa. Panjang setia.
Ngomong yang gelis Biar sendiri. setia itu semuanya diberkati. Karena hamba-hamba Tuhan itu selalu akan mendapatkan berkat tersendiri dibanding dengan orang-orang yang fasik gitu ya. Ya, amin. Ya Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataan Pak Nikolas. Haleluya. Tuhan berkati. Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya serta mulia kuenya sekarang virtual secara virtual artinya apa? bahagia. Ya kan? Apa yang diinginkan, dicita-citakan Pak Haripat sampai detik ini tetap dalam perlindungan dan berkat kasih Tuhan. Amin. Luar biasa. Kuenya, nah kalau kuenya ini nggak bisa di virtual ini. Kuenya di rumah masing-masing, di virtual banyak. Hari ini, hari yang ditunggu-tunggu. Yes. Kayaknya Pak Nikolas, curiga Pak Nikolas pecinta ini Carmilla ya. Selalu hari ini dia. Saya nyanyi satu lagu ya. Satu lagu, satu kaset juga nggak apa-apa Pak. Selamat ulang tahun sahabatku. Wah, anjing juga luar biasa, anjing membutuhkan. Kami semua di FM ini berdoa untukku, diberkati selalu dalam pelayananmu. Dimanapun engkau berada, Yesus bersamamu, mencintaimu selama-lamanya. Oh, haleluya. Hadiah yang terindah Tuhan berikan sejak hari ini melalui Pak Nikolas. Hadiah dari Tuhan. Anak dan cucu diberkati dengan segala berkat yang berlimpah. Semua yang terjadi tahun kemarin akan terlewati dengan berkat kasih. Selamat ulang tahun Pak Hari. Kami di MM mencintaimu selalu. Amin. Oh, haleluya. Sweet, sweet. Luar biasa ini. Haleluya. Inilah hadiah yang terindah dari FM ya. Maka hari ini adalah hari kemenangan sebetulnya pada saat hambanya Pak Budi Kristiantoni hadir di sini. Bukan kebetulan, tetapi nyata. Dalam hari yang berbahagia ini, bahwa Tuhan memperlihatkan segala kemenangan kasih-Nya, ya kan?
Maka hari ini Pak Ad yang bersuka cita, saya percaya Pak Budi Kristianto pun merasakan berbahagia. Kami semua berbahagia. Amin. Maka saat berbincang-bincang, Tuhan katakan Tuhan katakan anakku, Pak Budi Kristianto, aku mencintaimu. Amin. Kenapa engkau meninggalkan aku? Haleluya. Dan saat ini, maka dengan segala kasihnya, di sini dikatakan Amsal 22 ayat 4, ya kan? Dikatakan bahwa halo, Pak Kristianto, dalam kasih dan kemurahannya, maka di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Semakin Pak Kristianto makin di atas, iblis tidak akan pernah diam untuk menjatuhkan. Semakin kita menyerah, maka firman hari ini luar biasa. Ketika temanya tidak membalas ini memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya Pak Kristianto mencintai Tuhan. Ketika Anda mencintai Tuhan, Anda mencintai keluarga, Anda mencintai istri, Anda mencintai anak-anak, Anda mencintai jemaat, bahkan Anda mencintai diri Anda sendiri. Amin. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Maka hari ini adalah hari kemenangan dan kebangkitan. Bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar dan solusi. Amin. Dan pernah masalah, maka bangkitlah dengan Sang Kristus yang mati di kayu salib. Ketika orang mencemoohkan, orang melihat ketika dia di kayu salib, ya kan? Jika memang engkau anak Allah, turunkan dirimu. Buktikan bahwa engkau anak Allah. Apa yang terjadi? Tidak terjadi. Tapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Semua dunia sampai hari ini mengakui Yesus adalah juru selamat. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini kita dikuatkan semuanya. Nikolas. Karena ya, kita sebentar berdoa dulu ya untuk Pendeta Haripaat ya. Baik. Silakan. Lanjut, Ben. Saya akan doakan dulu ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Kita topang tangan untuk Pendeta Haripaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekalipun sudah lewat waktu hari ulang tahun Pendeta Haripaat Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang begitu besar turun atas keluarga Pendeta Haripaat bersama Ibu Yvonne Grace, bersama ketiga anaknya Tuhan, juga mantu cucunya Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita-Mu terus Kau tambahkan di dalam keluarganya. Kesetiaan, ketatan di dalam melayani Kau Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Perkenanan-Mu selalu ada Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bagi kami akan membacakan satu firman Tuhan di Amsal 3 ayat 2 dan 3. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepada Pendeta Haripaat bersama Ibu Yvonne. Dan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan Pendeta Haripaat. Kalungkanlah itu pada leher Pendeta Haripaat, tuliskanlah itu pada loh hati Pendeta Haripaat bersama Ibu Yvonne. Kiranya terus Tuhan Kau limpahkan berkat-Mu, bahkan tidak sedikit, terus melimpah di dalam melayani Kau Tuhan. Cukupkan apa yang diperlukan. Kami percaya Tuhan. Kesehatan yang sempurna kami berdoa untuknya, untuk anaknya Yafet Tuhan, yang sedang cuci darah Tuhan. Kau gantikan dengan ginjal yang baru. Tuhan tolong Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu, mujizat-Mu, pasti Kau akan nyatakan Tuhan. Anaknya pasti sembuh. Di dalam nama Yesus tidak akan cuci darah kembali. Di dalam nama Yesus kami sepakat dan kami berdoa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan kita yang sudah sepakat sama-sama kita memberkati Pendeta Haripaat. Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat ucapan Tuhan. Terima kasih buat doa-doanya. Ya, terima kasih kepada hambanya. Ya, baik. Selanjutnya kita mulai di start bincang-bincang. Tadi saya